Sekuat tenaga ia mencoba menaikkan tuna yang sepertinya berukuran cukup besar. Sesekali ikan memberikan perlawanan. Saat seperti ini, kita tidak bisa memaksanya dan harus kembali mengulur tali. Sedikit demi sedikit, tali pun tertarik ke atas perahu. Bayangan ikan akhirnya terlihat. Wow, seekor tuna berukuran besar berhasil landed di tangan Teng-Teng. Ikan dengan bobot lebih dari 50 kilo berhasil ia paksa menyerah dan naik ke atas perahunya. Yellowfin tuna menjadi salah satu ikan besar yang masuk perairan Indonesia. Teng-Teng, salah satu pemancing senior di kota Manado, mengirimi saya video ketika ia melawan tarikan tuna dengan teknik handline-nya. Inilah salah satu alasan saya untuk datang ke Sulawesi Utara dan menggelar battle tuna di sini. Tidak banyak basa-basi lagi, saya pun langsung turun memancing untuk menggelar battle tuna di Laut Manado. Bergerak dari daerah Malalayang, dua perahu speedboat melaju cepat menuju rumpon tuna yang berjarak 60 mil dari darat. Pemandangan menarik pun terlihat saat kami menuju spot. Kawanan lumba-lumba mengiringi perjalanan kami menuju spot. Biasanya, lumba-lumba menjadi salah satu indikasi alam keberadaan tuna karena keduanya memiliki menu makanan yang sama. Wah, semoga ini menjadi awal keberuntungan pada battle kali ini ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kita udah sampai nih di salah satu rumpon di daerah Sulawesi Utara di Manado. Jadi kita perjalanan tadi dari pagi sampai siang sampai dan ternyata cuaca juga agak kurang bagus. Kali ini peserta battle adalah tim pemancing dan juga tim nelayan. Tim pemancing dimotori oleh Teng-Teng, Delon, dan Amrin. Sedangkan tim nelayan beranggotakan Gio, Revan, dan juga Yadi. Saya sendiri akan bertindak netral sebagai juri di perahu tim pemancing. Tim dengan total ikan terberat akan menjadi pemenang pada battle kali ini. Amrin dari tim pemancing tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung tancap gas membuat rangkaian untuk memancing tuna. Menggunakan umpan cumi serta tintanya yang dililitkan ke batu langsung dimasukkan ke dalam air. Setelah umpan mencapai kedalaman yang diinginkan, barulah pelampung dilepaskan sebagai penanda di permukaan air. Tidak menunggu lama, ikan menyambar umpan. Fish on! Speed langsung mengejar dan mengambil pelampung gulungan tali. Teng-Teng langsung mengambil alih tali untuk menaikkan ikan. Untuk teknik handline seperti ini, jari harus kuat memegang tali agar tidak terulur saat ikan berusaha melepaskan diri. Dilihat dari tarikannya, sepertinya bukan tuna berukuran besar yang didapatkan tim pemancing. Ombak yang cukup besar tidak menggetarkan usahanya untuk menaikkan ikan. Akhirnya, seekor baby tuna berhasil ia naikkan ke atas speedboat. Mantap! Permulaan yang bagus bro Teng-Teng. Ikan tuna merupakan salah satu ikan konsumsi favorit. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mancing Mania Strike Back, mantap! Berbeda dengan tim pemancing, rupanya tim nelayan menggunakan teknik trolling untuk mendapatkan sambaran ikan tuna. Tidak menunggu lama, umpan buatan berupa boneka menyerupai ikan langsung mendapat perhatian ikan target. Fish on! Gio langsung memainkan perannya menghadapi liarnya perlawanan ikan. Tak mau kalah, ia terus menarik tali senarnya dan tidak memberi kesempatan bagi ikan untuk melepaskan diri. Tanpa perlawanan berarti, seekor baby tuna menyerah di tangan Gio. Ejekan pun dilontarkan oleh Gio. Hei, manggil Gio terus! Jangan tidur! Ikan tuna merupakan salah satu perenang handal yang ada di lautan.
Memiliki tubuh mirip torpedo, ikan ini dapat berenang hingga kecepatan 77 km per jam. Kebiasaan ikan tuna untuk bermigrasi didukung oleh sistem metabolisme tubuh yang dapat mengatur jumlah panas yang ada dalam tubuhnya untuk mencapai kondisi biologis yang efektif. Itulah sebab kenapa tuna dapat hidup di kondisi suhu air yang lebih dingin dan bertahan hidup di berbagai samudra. Walau bukan peserta battle, tentu saya juga ingin menikmati sensasi menarik tuna dengan cara handline. Fish on! Strike! Dengan tenaga yang masih full, saya terus menarik tali ke atas speed. Menggunakan teknik handline dengan tali seperti ini membuat saya tidak dapat mengetahui kapan ikan akan naik ke atas speedboat. Walau sepertinya bukan ukuran besar, namun tuna merupakan jenis ikan petarung. Tenaganya kadang menyulitkan pemancing yang ingin menaikkannya ke kapal. Akhirnya seekor baby tuna berhasil saya paksa menyerah. Nih. Baby tuna nih. Ini kalau di sini teman-teman bilangnya caper. Iya. Caper, jadi sebutannya teman-teman kalau misalnya ikan-ikan tuna kecil, nyebutnya caper. Kita cari yang besar, kita cari big pair. Kita cari tuna besar. Mancing mana strike back? Mantap! Sebagai ikan pelagis yang bermigrasi, ikan tuna biasanya hidup bergerombol. Cara tersebut sangat ampuh untuk berburu mangsa, sekaligus sebagai bentuk perlindungan diri dari serangan predator alaminya. Kebiasaannya yang terus bergerak membuat ikan berbentuk torpedo ini seperti tak mengenal jam makan. Pokoknya di mana ada ikan kecil atau cumi-cumi berenang, langsung diburu dan disantapnya. Kembali ke speed peserta battle. Di haluan speedboat, rupanya Delon dari tim pemancing mencoba mencari ikan kecil untuk digunakan sebagai umpan. Menggunakan rangkaian dengan kail diberi bulu, ia berhasil mendapatkan ikan tuna kecil yang siap dijadikan umpan. Tidak membuang waktu, umpan langsung diturunkan untuk mendapatkan ikan tuna yang lebih besar. Teknik ini biasa disebut dengan ngoncer oleh pemancing dan nelayan. Dia ini. Dia ini. Oh, dia ini. Tiba-tiba gulungan tali menyelam ke dalam air, pertanda ada ikan yang memakan umpan. Fish on! Setelah gulungan diambil, Teng-Teng langsung memainkan perannya. Jika dilihat dari gayanya menaikkan ikan, sepertinya ukuran ikan belum sesuai harapan. Walau ukurannya belum besar, namun untuk menghadapi ganasnya tarikan ikan yang satu ini cukup menguras tenaga. Tarung menghadapi tenaga tuna yang tidak ada habisnya, mulai dari hook up hingga naik ke perahu inilah yang selalu menjadi candu bagi para pemancing. Iya, naik guys. Akhirnya, ikan tuna kembali dinaikkan oleh pemancing asal Minahasa ini. Tidak mau kalah dengan tim nelayan, Teng-Teng pun langsung memamerkan ikannya dan memanas-manasi tim sebelah. Mancing mana strike back? Mantap! Woo! Mana ngoni punya? Kembali perahu nelayan. Kali ini Revan mencoba peruntungannya. Gulungan tali langsung dibuang ke laut menunggu ikan menyambar. Tidak menunggu lama, gulungan tali pun tenggelam dan dapat dipastikan ada ikan yang terkail. Fish on! Revan terus menarik talinya dengan tenang. Revan tidak terlihat kesulitan dalam menaikkan ikan dengan teknik handline. Mancing mania strike back mantap. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi kurang bersahabat. Angin disertai hujan memaksa kedua tim harus bergeser mencari tempat yang lebih baik.
Cuaca yang tidak bisa diprediksi akhir-akhir ini membuat pemancing dan nelayan terkadang bingung menentukan waktu yang tepat untuk melaut. Tantangan battle kali ini bukan cuma cuaca yang kurang kondusif strike back mania. Salah satu mesin speed tiba-tiba mati ketika speedboat sedang melaju di kondisi laut berombak. Tim pemancing pun tidak tinggal diam dengan mencoba membetulkan mesin. Sepertinya rusak berat nih. Mesin benar-benar tidak mau menyala. Jadi kita mau geser tempat kena badai hujan, cuaca kurang bagus. Tiba-tiba mesin bermasalah satu. Kita masuk ke channel satu, coba diakalin karena hujan. Kita coba geser dulu sampai ke tempat yang sedikit tenang, baru nanti kita coba lihat lagi itu kenapa si mesin yang satu itu. Battle dilakukan oleh 2 speedboat, membuat kami masih sedikit lega karena masih ada 1 perahu yang sehat. Ikan tuna hampir dapat dijumpai di seluruh laut dalam di Indonesia. Banyaknya permintaan tuna mendorong para nelayan untuk membuat rumpon di laut yang diyakini menjadi jalur perlintasan sang ikan. Biasanya nelayan akan kolektif untuk membuat rumpon. Ikan yang kurang makan membuat saya penasaran dengan bangunan pondok yang ada di rumpon. Saya pun mencoba menaiki rumah apung yang terombang-ambing oleh gelombang ini. Siapa nama punya nama? Vito ini, Vito. Berarti ini rumpon Vito namanya. Jadi di sini cuma ada 1 orang yang jaga. Biasanya para penjaga rumpon dikontrak per bulan. Walau cukup bahaya dengan resiko besar, namun para penjaga bisa menjaga rumpon hingga tahunan. Salah satu penyebab utamanya tentu kebutuhan ekonomi. Setiap bulannya, Vito dikirimin bahan makanan dari darat. Dia biasanya pulang jika memang ada hal penting atau ketika hari raya. Ini rumpon jaraknya 60 mil. 60 mil dari darat, dari Manado. Jadi Vito di sini 2 sampai 6 bulan. Wih, gimana cara makannya? Ada yang kirim kah? Oh, sini ya, duduk sini. Malu dia. Malu deh. Oh, ngomong malu deh. Walau terlihat sederhana, rumah ini terbilang lengkap dan layak untuk ditinggali. Bahkan juga dilengkapi dengan radio agar tetap terhubung dengan orang di darat. Jadi rumahnya Vito di laut. Yang paling penting sih ada ini, ada komunikasi. Jadi ada apapun Vito bisa ngabarin. Terus di darat ada apapun tentang keluarganya Vito juga bisa ngabarin ke tengah laut. Ini sih keren sih, Vito sih keren banget sih. Di zaman kayak begini, baru 19 tahun. Dia mau kerja di tengah laut, 6 bulan di tengah laut. Wih. Tugas utama penjaga rumpon bukan mengusir pemancing tuna, melainkan kapal yang menjaring ikan umpan. Jika umpan dijaring, tuna tidak akan mampir ke rumpon karena tidak ada makanan. Wah, mumpung sedang di rumah rumpon, sekalian saja kami manfaatkan untuk masak makanan. Jadi berhubung kita nggak bawa kompor karena ini kapal pemancing, jadi cuma bawa genset. Masak nasinya pakai rice cooker. Jadi, ini dulu kita lompat dulu ke sini ke rumpon, rumah ponton. Jadi kita mau numpang masak dulu di sini ya. Tanpa basa-basi lagi, Delon langsung memainkan perannya. Beberapa ikan umpan yang ia dapat saat mancing langsung dibersihkan dan digoreng. Bukan di Manado namanya kalau makan tidak pedas. Sambal dabu-dabu menjadi cocolan yang tepat untuk disandingkan dengan ikan goreng. Wih, mantap! Setelah semua siap, tim pemancing dan saya langsung menyantap menu yang telah tersedia. Makan di saat perut kosong memang terasa nikmat. Goyangan gelombang menjadikan suasana lebih seru. Ini nikmat banget makan di tengah laut. Pakai ikan goreng doang, kalau sambal dabu-dabu. Ini udah bisa bagi stamina kita buat mancing lagi. Mantap.
Sembari menikmati makanan, Teng Teng kembali menceritakan pengalamannya menarik ikan besar di rumpon yang kali ini kami datangi. Fish on! Amrin menjadi yang pertama berusaha menaikkan ikan dengan teknik handline. Sementara Delon bertugas mengarahkan speedboat agar tali pancing tidak menyangkut ke bodi speedboat. Semakin naik, tarikan tenaga ikan semakin kuat. Sepertinya Amrin mendapat lawan tangguh nih. Sedikit demi sedikit tali ditarik dan ikan mulai naik ke permukaan. Wow, seekor tuna berukuran besar berhasil dinaikkan tim pemancing tepat seminggu sebelum battle fishing saya gelar. Aduh, baik sekali guys. Monster lagi guys. Tuh ini kepala 5 lagi nih, kepala 5 hampir kepala 6 ini. Cerita dari tim pemancing membuat saya semakin penasaran dengan tuna besar di rumpon ini. Kami pun memutuskan untuk kembali mencari tuna-tuna besar. Parade strike baby tuna terjadi pada battle kali ini. Perjalanan sejauh 60 mil tidak menyurutkan semangat kedua tim untuk meraih kemenangan pada battle kali ini. Cuaca yang kurang bersahabat dan mesin speedboat yang mati tiba-tiba menambah tantangan pada perhelatan battle fishing di Laut Manado. Pada battle hari kedua, speedboat kembali mencari spot sekitar rumpon untuk mencari ikan target. Umpan dan juga palanto atau gulungan tali kembali dilempar ke laut. Fish on! Dengan sigap, Delon mengambil palanto dari permukaan air. Kini giliran Amrin yang akan mencoba menaikkan ikan. Ia menarik tali dengan tenang untuk membuat ikan menyerah. Ikan pun seakan menuruti Amrin dan terus naik ke permukaan air. Akhirnya seekor baby tuna atau chopper kembali landed ke atas speedboat. Lumayan nih untuk menambah berat total saat sesi penimbangan nanti. Kecil kau punya, besar kau punya. Weh, mana kau punya? Kau punya besar. Di tim nelayan, teknik trolling menggunakan boneka berbentuk ikan rupanya berhasil membuahkan hasil. Fish on! Terbiasa mendapatkan tuna-tuna besar, membuat Gio terlatih untuk menarik ikan dengan teknik handline. Tiba-tiba saat ingin menaikkan ikan, ikan terlepas dari tangannya. Putus, Pak. Terlepas, iya. Biasa. Yadi pun spontan melompat ke air untuk mengambil tuna yang didapat Gio. Ya, syuting. Syuting mantap, guys. Ya, di syuting diagonal, guys. Ikan tuna pun berhasil kembali naik ke speedboat tim nelayan. Mancing mania, strike back. Mantap. Luar biasa. Ini lagi terlepas, jadi saya nyelam ngambil lagi. Bosan menggunakan teknik handline, saya pun merakit alat pancing untuk memancing tuna. Saya juga ingin merasakan sensasi tarikan tenaga ikan tuna menggunakan piranti pancing modern. Tidak membutuhkan waktu lama, umpan saya langsung disambar. Fish on! Kita coba besar-besar, kurang mau makan, kita coba yang kecil-kecil dulu. Inilah bunyi yang dirindukan pemancing. Sepertinya saya memang lebih hoki menarik ikan menggunakan piranti. Tanpa ampun, saya terus menggulung tali masuk ke dalam reel. Rupanya bukan yellowfin tuna, melainkan cakalang yang menyambar umpan saya.
Saya ternyata dapat malah umpannya tuna pecakalang nih. Beda-beda. Salah satu ciri bedanya sama tuna, dia warnanya tidak kuning, dia silver, terus ada garis-garis ini di badannya. Nah, coba cari lagi. Malah dapat umpannya tuna. Mancing manis strike back, mantap. Ketika speedboat bergeser mencari lokasi yang tepat, rupanya Teng-Teng juga menurunkan umpan trollingnya. Fish on! Ya, strike. Ada umpan apa, Bang? Trolling. Tadi kita geser-geser dari rumpon satu ke rumpon yang lain. Bang Teng-Teng sempat trolling, malah dimakan. Umpannya berhasil disambar ikan. Rupanya tangan Teng-Teng pun gatal ingin menaikkan ikan menggunakan piranti pancing. Dengan cepat, seekor baby tuna menyerah di tangan amis Teng-Teng. Mancing manis strike back, mantap. Rupanya kedua tim saling bergantian menaikkan ikan. Ukuran ikan memang tidak ada yang besar, namun cukup banyak yang berhasil didapat oleh kedua tim. Mantap! Waktu beranjak sore, battle fishing pun saya hentikan. Kedua tim kembali ke darat untuk menghadapi periode pencurian. Inilah saat yang dinanti oleh kedua tim peserta battle. Tadi 18. 66 ya. Dan pemenang dari battle mancing manis strike back kalian adalah tim biru. Selamat kepada tim pemancing, walau mesin trouble, tapi masih dapat memenangkan battle. Mancing Mania Strike Back, mantap! Selesai menyerahkan trofi, saya dibuat penasaran dengan ikan yang dijajakan di pinggir jalan di Minahasa Utara. Saya pun singgah untuk mengetahui cara pembuatannya. Nih, hari ini saya lagi di Tanah Wangko nih, di daerah Minahasa. Sama Pak siapa, Pak? Pak Juma. Pak Juma. Saya mau bikin cakalang fufu. Ini memang terkenal banget di daerah Sulawesi Utara tuh cakalang fufunya. Dan di sini ternyata cakalang fufunya fresh banget. Jadi bener-bener diasap di sini langsung dijual. Ternyata pembuatan cakalang fufu tidak terlalu sulit, hanya membutuhkan keterampilan dan kesabaran. Ikan cakalang segar menjadi bahan baku utamanya. Pertama-tama ikan dibersihkan dari isi perut serta tulangnya, belah dan tusuk dengan potongan bambu, ikan pun siap untuk diasap. Proses pengasapan alami ini dilakukan selama 3 jam, tujuannya agar daging ikan benar-benar kering. Ini udah ada yang mateng nih, dan kata kakaknya udah bisa langsung dicip ya, Kak. Dan ini nggak pakai bahan-bahan lain, jadi benar-benar pure ikan cakalang atau tuna-tuna kecil. Jadi nggak pakai pewarna ya, Kak ya? Nggak pakai soda ya? Enggak. Oh, jadi benar-benar alami. Alami. Langsung saya cicip, Kak ya? Iya. Matang sempurna dia. Kering. Enak, Kak. Ini karena emang masih segar banget, jadi langsung diproses. Dan saya nyobain yang benar-benar baru banget matang, jadi benar-benar segar banget, enak banget. Ada rasa manisnya padahal nggak dibumbuin apa-apa tadi sama kakaknya, langsung dibakar. Ini mantap. Strike Back Mania, Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang cukup masyhur dengan hasil perikanannya. Mumpung di kota Manado, jadi sekalian saja saya ceki-ceki ke pasar ikan. Berbagai macam ikan laut ada di sini. Tuna menjadi salah satu ikan favorit di Manado. Keberadaannya di pasar tidak membutuhkan waktu lama untuk berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Kakak cari tuna juga? Iya. Wih, di sini favorit memang tuna ya? Favorit di Manado, favorit. Oh. Tuna banyak, rumah makan banyak. Wah, ntar dimasakin ya, Kak? Aku masakin. Wah, mantep nih. Masak ke barang tuna? Boleh. Boleh ya? Boleh. Wih. Memancing ke suatu daerah rasanya tak lengkap jika tidak mengolah ikan hasil pancingan menjadi menu lokal daerah tersebut.
Nah, hari ini saya udah sama Kak Karen nih. Nah, sekarang kita mau bikin masakan khas Manado ya, Kak? Iya, mau bikin apa benar. kita? Kita mau masak woku belanga. Woku belanga? Tuna bakar. Tuna bakar. Oh, ini yang dibakar, Kak? Ayo yang dibakar. Kita kasih ke orang belakang, Kak? Iya, kasih ke orang belakang. Orang belakang. Oke, sudah punya tugas masing-masing nih. Kalau gitu langsung saja kita kerjakan. Saya kebagian tugas menghaluskan bumbu. Jahe, kunyit, bawang merah, dan putih bercampur menjadi satu untuk dihaluskan. Ini ternyata pegal juga nih, Bro. Cuman ngalusin bumbu doang. Mending suruh tarik tuna kayaknya, Kak. Demi woku tuna, saya rela deh buat pegal-pegalan kayak gini. Langsung saja kita masak wokunya. Tumis bumbu hingga aroma harum tercium. Jangan lupa masukkan juga batang serai, daun jeruk, serta daun pandan. Selain untuk mengurangi aroma amis ikan, daun pandan juga bisa membuat woku kali ini semakin harum. Tambahkan tomat untuk menambah kesegaran wokunya. Setelah tercium aroma harum, barulah masukkan potongan daging ikan tuna dan aduk hingga tercampur merata. Tambahkan air hingga daging tunanya terendam. Oke. Setelah bumbu meresap sempurna dan ikan tuna telah matang, tambahkan daun kemangi dan juga irisan daun bawang pada sentuhan terakhir. Oh ya, hampir saja lupa. Apa kabar nih sama yang bakar rahang tunanya? Kelihayan teman-teman pemancing dari Manado membakar rahang tuna memang tak perlu disangsikan lagi. Sesekali rahang yang sedang dibakar diberi minyak sayur supaya lebih gurih. Aroma dari bakaran tercium dari tempat saya memasak woku nih. Mantap! Kedua masakan telah jadi nih Strike Big Mania. Waktunya menikmati yang mantap-mantap. Nah, itu jadi nih masakan ini. Tadi ada tuna rahang. Ya, rahang tuna bakar sama ini woku. Langsung aja, Bang ya. Oke. Kak, ayo Kak, langsung Kak. Ayo. Serentak semua langsung mengambil hidangan yang sudah tersaji di depan mata. Saya pun mengajak anak-anak dan warga sekitar untuk ikut bergabung karena banyaknya porsi makanan yang dimasak. Semua sangat antusias dan langsung menyerbu masakan yang disajikan. Pokoknya rahang tuna sama woku tuna ini mantep banget. Kita pas banget capek-capek habis narik-narik tuna kemarin, Bang ya? Ya. Makan ini, energi pulih lagi. Jadi kita bisa ke laut lagi, Bang. Oh, bisa. Habis ini ke laut lagi, dah. Oh, balik. Hajar. Selain menghilangkan lapar, salah satu kandungan protein dalam ikan tuna dapat membentuk antibodi dan jaringan otot. Jadi memang pas nih dimakan oleh pemancing seperti saya. Eits, gak boleh mupeng ya. Strike Big Mania, hari ini saya kembali turun ke laut. Berangkat dari pantai Lateli, saya akan mendatangi spot rumpon paling dekat dari daratan Sulawesi Utara. Hari ini saya mau turun nih sama Amrin, nelayan dari Lateli. Kita mau mancing apa aja yang ada di sini. Pokoknya hari ini kita mau ngumpulin ikan. Saya mau bantu Amrin buat tangkap ikan banyak-banyak hari ini. Sampai di rumpon, umpan bulu-bulu dengan 10 hingga 20 rangkaian pun langsung diturunkan. Saya ngulurnya aja susah nih. Bang Amrin gampang aja. Iya, satu-satu. Iya kan? Nih, kalau salah-salah kita bisa kena kailnya karena kailnya kecil sekali. Tanpa menunggu lama, saya dan Amrin seakan tidak berhenti menarik ikan-ikan kecil yang ada di sekitar rumpon. Cukup hitungan menit, saya dan Amrin sudah mendapat ikan setengah box. Gak terbayang jika ikan-ikan ini dijaring, pasti bisa dapat bertonton ikan umpan di sini. Sayang ikan yang dicari Amrin untuk umpan ikan tuna belum ada. Sabar ya Bro Amrin. Namanya hoki memang gak ada di kalender resmi ya. Tiba-tiba ikan yang dicari Amrin naik sendiri ke dalam perahu. Ada ikan umpan. Masuk ke dalam kapal. Oci, Bang. Oh
Oci lagi. Ada dua, nggak kena Didit balik lagi dah. Ini mungkin ada. Belakang gua ada. Bang, dapat lagi bang. Nih, ini ikan lompat ke dalam perahu. Mungkin di bawah dia dikejar-kejar sama ikan besar. Karena ikan umpan sudah didapat, rangkaian memancing tuna pun dikeluarkan. Ikan umpan dikaitkan ke kail dan palanto pun dibuang ke laut. Nah, jadi ini tekniknya memang handline-nya, teknik-tekniknya nelayan nih. Jadi umpan diikatkan di paranto, diulur berapa depa? Tadi berapa depa? 20 depa. Terus nanti dilempar. Jadi ntar kalau misalnya dibiarin hanyut aja, ntar kalau misalnya ikan tuna atau ikan-ikan besar makan, ntar parantonya muter. Tidak menunggu lama, palanto langsung tenggelam ditarik tenaga ikan. Fish on! Amrin langsung mengambil palanto dan mulai berusaha menaikkan ikan. Rasa penasaran saya mencoba teknik handline kembali menyeruak. Hela. Wih, kecil. Apa ini tongkol kah? Wih, tenggiri. Kemana? Udah nabrak bang. Tiba-tiba saya ikan terlepas. Ya lepas. Tenggiri. Hai. Nabrak, gara-gara nabrak dia nabrak perahu. Lagi bang. Dia nabrak perahu, body, tuk, dia mundur. Dia atret, lepas. Tenggiri tadi sudah terlihat di atas. Pantesan nggak terlalu berat. Jadi kalau misalnya tadi tuna, itu terus dia hajar, terus si palantonya itu terbawa cepat. Hanyutnya cepat bang ya. Kalau tadi nggak, dia cuma nyelam, nimbul lagi. Sayang ikan gagal saya naikkan. Hari mulai berangsur gelap, saya pun terpaksa menyudahi mancing dengan Amrin.